Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akrimul ulama warasatul anbiya, ya, faman akramahum faqad akramallah wa rasuluh. Artinya hormati oleh kalian para ulama, karena ulama itu pewaris para nabi, ya. Barang siapa yang memuliakan ulama berarti ia memuliakan Allah dan Rasulnya. Nah saudara, sepanjang sejarah nilai-nilai Islam itu diperjuangkan dan disebarluaskan melalui para ulama. Dan ulama juga sebagai pewaris Nabi, ulama sebagai rujukan bagi umat dalam mengatasi berbagai persoalan hidupnya. Misalnya saudara, ketika Anda ada persoalan dalam rumah tangga, taruhlah misalnya dengan istri, pisah ranjang misalnya, biasanya itu mengadu ke ulama. Ya, misalnya kiai, kami masih sebetulnya saya sangat sayang sama istri saya, ya, dan tetapi belakangan ini hubungan kami agak renggang sehingga istri saya, kami sudah lama pisah ranjang, tapi saya tetap ingin membangun dengan istri yang tetap cinta sama dia. Kemudian si ustadz, si kiai biasanya memberikan, kalau begitu misalnya kalau kepada saya gitu, ya, saya akan tulis sebuah hadis misalnya, lalu saya masukkan lipat di kertas, saya ini kamu baca, setelah kamu baca sampaikan kepada istrimu, ya, katakan kepada istrimu, wahai istriku, ini pesan dari Rasulullah untuk mama misalnya. Kalau dia kemana kata istrinya, ya, nah, biasanya kemungkinan besar istrinya kaget mendengar pesan dari Rasulullah untuk dia, ya. Nah sebetulnya itu tidak salah ucapan itu. Nah mungkin pesan dia spesial gitu, ya, dia tidak percaya, akan ya, mama kalau tidak percaya ini mau papa bacakan atau mama bacakan, mama baca sendiri gitu, ya, ya kalau begitu Pak tolong dibacakan, pasti dia akan begitu ya. Jadi bacakan oleh suaminya. Idza darrajul imra'atahu illa farasihi faba'ad ba'nu 'alaiha la'anan malaikatu hatta tusbiha. Artinya, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu si istri menolaknya hingga sang suami tertidur dalam keadaan marah kepadanya, la'anat malaikatu hatta tusbiha, maka para malaikat melaknat wanita itu sampai pagi. Nah saudara, begitu ya, begitu hadis dibacakan, si istri langsung mencium tangan suaminya dan minta maaf, ya Pak, maafkan, Masya Allah. Begitu lengkapnya tuntunan Rasulullah, ya Pak, sampai-sampai kepada persoalan di balik selimut pun diberikan tuntunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu si istri bilang, Pak, mulai saat ini mama janji, kalau ada persoalan di antara kita cari rujukannya, ya, ke sumber yang papa dapat. Kebetulan misalnya itu dari saya, kebetulan ya hadis yang saya tulis itu, yang saya tulis berikan itu ada di dalam buku yang saya tulis, namanya Kitab Indeks Hadis dan Syarah, ya, sebuah kitab hadis pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan indeks. Ketika kitab indeks itu diluncurkan, ya, yang sebagai pembicara dua orang menteri waktu itu, Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM, dan beberapa ulama, dan juga dihadiri oleh 3 orang duta besar yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta waktu itu. Dan ketika setelah saya memaparkan, kebetulan para duta besar itu meminta supaya tolong terjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Inggris agar bisa membantu umat Islam di negara-negara lain gitu, ya. Alhamdulillah memang umat Islam merasa sangat terbantu dengan kehadiran dan kitab itu, dan bahkan Majelis Ulama mengeluarkan rekomendasi kepada seluruh masjid di Indonesia untuk menginformasikan kepada jemaah. Ya, saudara yang berbahagia, jadi ulama itu juga sebagai rujukan bagi umat dalam mengatasi persoalan. Nah sekarang kalau barangkali agak malu, agak sungkan untuk meminta bertanya kepada ulama,
Ya tidak apa-apa kalau Anda memiliki kitab indeks hadis dan syarah itu. Tinggal mempelajari Insya Allah sendiri, tinggal membuka. Apa persoalannya? Itu karena hadis itu lengkap dengan indeks. Apa persoalannya? Persoalan suami, buka di suami. Nanti akan ketemu hadis-hadis tentang suami banyak sekali. Atau barangkali tentang cinta, buka di cinta. Nah, ini bisa di-download di internet nggak ini, Ustaz? Cuman tidak bisa di internet karena itu belum ada soft copy-nya. Karena itu kan lebih gampang lagi untuk mendapatkannya, Ustaz. Iya, sebetulnya keharapan saya juga ada semacam itu, ya. Tetapi saya ada satu hal yang saya khawatirkan, karena hadis itu agak rawan untuk diselewengkan. Jadi karena masing-masing perawi itu punya nomor sendiri-sendiri, jadi itu agak rawan. Gitu. Kalau Al-Quran tidak sulit, misalnya ada ayat yang kita ragu, misalnya, oh ini surat ini, ayat ini, kita tinggal buka Al-Quran asli, kita cocokkan itu, oh kalau benar ya oke, berarti nggak ada masalah gitu. Nah, tetapi hadis tidak semudah itu. Kadang memang harus ada persepsi sendiri. Jadi hal itu yang menyebabkan. Tapi paling tidak sekarang sudah ada itu, dan kebetulan saya ke Bontang ini juga dulu saya sebetulnya mengirim hal itu, buku itu ke sini, dan ketika saya kirim, Bontang mengatakan, oh Buya, bukunya sudah diterima, tapi ada sedikit Buya yang mengganjal. Apa itu? Saya bilang, bukunya terlalu banyak, Buya. Bayangkan 13 peti saya kirim dan dikatakan terlalu banyak. Lalu saya bilang, sebetulnya tidak banyak. Insya Allah itu kurang. Bapak lihat nanti. Katanya. Ternyata hari kedua 2 kali saya berbicara, buku itu sudah tidak ada. Jadi sekarang tuh juga alhamdulillah jemaah juga banyak yang meminta kepada ini pesan, ya. Tapi sekarang tidak bisa. Nanti paling dikirim setelah Idul Fitri.